warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Regina di podcast Keluarga Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Sebelumnya kita kan membahas tuh tentang edukasi seksual sejak dini untuk para remaja atau anak-anak. Nah, sekarang tema kita sangat menarik nih, yaitu kesehatan reproduksi untuk remaja untuk mencegah stunting. Nah, narasumber kita nih udah nggak asing lagi nih, yaitu Dr. Inge dari founder PSV Indonesia. Dan narasumber kita yang kedua yang sangat fresh dan masih belia banget nih, yaitu ada Adinda Divano Arianto. Dan beliau merupakan co-founder dari PSV Remaja. Mungkin bisa kita kenalan lebih sedikit nih tentang Dr. Inge dan Adinda. Mungkin bisa perkenalkan sedikit nih Dr. Inge atau Adinda. Ya, terima kasih Kak Regina. Halo, saya menyapa untuk siapa? Untuk keluarga Jakarta, Dr. Inge. Keluarga Jakarta ya. Kalau Mbak Regina menyebutnya keluarga Jakarta. Saya boleh agak lain dikit nggak? Boleh ya. Dong. Kalau saya sebutnya keluarga hebat yang ada di Jakarta. Keren ya. Keren, nanti bisa ditambah ya. Keren. Keluarga hebat yang ada di Jakarta. Keluarga hebat yang ada di Jakarta. Karena kalau kita mau ngeliat Indonesia, seperti apa Indonesia itu kan kita ngelihatnya Jakarta. Makanya keluarga Jakarta harus hebat. Ya, oke. Adinda ada yang mau dikenalkan? Jadi, ya, perkenalkan, nama saya Adinda Divano Arianto. Saya sekarang lagi menduduki kelas 2 SMP. Masih 13 tahun. Menduduki gitu ya nih, keluarga hebat Jakarta. Oke. Nih dokter sama Adinda, kita kan mau membahas tentang kesehatan reproduksi ya untuk cegah stunting. Nah, kenapa sih penting untuk remaja diedukasi nih tentang hal-hal menurunkan angka stunting di Indonesia? Sekarang kita lihat Adinda dulu deh. Adinda ini usianya kan 14 tahun. Mau 14 tahun ya Adinda ya. 14 tahun. 14 tahun ya Kak Regina. Ini kira-kira 10 sampai 15 tahun lagi si anak yang berusia 14 tahun ini kan berikutnya dia akan menghasilkan keturunan. Makanya penting untuk kita bagaimana kita mengedukasi anak-anak remaja-remaja ini, gen alfa, saya menyebutnya gen alfa. Mulai berusia, mereka sudah mulai pubertas itu kan usia 11 tahun ke atas. Itu kita edukasi. Bagaimana caranya mereka harus ada dalam otaknya tuh mindset. Bagaimana caranya dia itu biar kelak saat memfungsikan organ reproduksinya, meneruskan keturunan, dia udah ada insight agar gak jadi stunting. Itu kan emang perlu waktu ya Mbak Gina. Jadi emang waktunya kan 10 tahun sampai 15 tahun, kita secara gentar masukkan. Jadi nanti pas saatnya mereka menghasilkan keturunan, mereka udah tahu guidance-nya. Oh ya, kalau pengen anak nggak stunting, yang harus saya kerjakan ini. Ya, jadi sangat penting untuk ditekankan kepada para remaja. Ya. Oke, di sini juga Adinda aktif nih untuk memberikan materi-materinya kepada remaja-remaja yang ada di Jakarta. Nah, Adinda apa sih yang harus diberikan insight kepada remaja untuk penurunan stunting ini nih Adinda? Mungkin bisa dijelaskan oleh Adinda bagaimana nih? Oke. Nah, jadi sebelum Dinda nyebutin syarat-syaratnya supaya bisa menghasilkan keturunan yang sehat, yang nggak stunting, Dinda mau ngasih tahu nih kalau Dinda sebelumnya udah pernah ngerangkum biar lebih mudah diingat tuh, jadi disebutnya 5 syarat generasi emas bebas stunting. 5 syarat generasi emas bebas stunting. Ini ada 5 syarat nih keluarga Jakarta. Kalau nggak pengen punya anak stunting harus ngerjain 5 kata Adinda. Iya, ada 5 syarat nih. Oke, apa itu aja tuh Adinda? Nah, jadi yang pertama tuh udah pasti, ini udah paling basic, itu tuh harus berdoa kepada Tuhan sesuai agama masing-masing gitu. Itu udah paling basic ya. Nah, terus yang kedua tuh kalau mau menikah itu harus pada usia yang tepat gitu. Nah, kalau perempuan tuh pada usia 21 tahun, kalau laki-laki pada usia 25 tahun. Nah, gitu kan. Sekarang tuh belakangan ini sebenarnya nggak belakangan ini juga sih, dari dulu kan banyak banget yang nikahnya tuh udah dari muda banget. Ada yang kayak baru lulus SMP udah nikah gitu ya kan ya. Nah, itu tuh nggak boleh gitu. Nah, oke. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga tuh kita kalau misalnya ingin memilih pasangan hidup, itu pastikan sehat. Itu pastikan pasangan hidup kita tuh sehat. Jadi karena emang salah satu penyebab anak tuh stunting itu gara-gara faktor genetika.
Gitu. Nah, jadi makanya bukan disarankan sih, emang wajib ya kalau misalnya mau nikah tuh harus tes kesehatan dulu. Nah, terus yang keempat nutrisi. Itu udah paling sering banget dibahas gitu ya. Protein itu ya Dinda. Iya. Udah paling sering dibahas itu. Nah, terus yang terakhir tuh kalau misalnya menikah terus ingin menciptakan lingkungan pernikahan tuh yang positif gitu, yang kayak apa ya, healthy relationship kayak gitu-gitu tuh harus memenuhi 10 dimensi. Nah, kali ini 10 dimensi. Iya, apa aja tuh 10 dimensinya? Apa tuh? Nah, banyak juga nih. Nah, tapi mau nyebutin 5 aja dulu. Oke, boleh 5 aja ya. Sisanya cek ya di Instagram IG kita. PSV Remaja. Iya, sama perempuan sadar vagina juga ada. Iya, oke. Jadi itu tuh 5 dimensinya tuh ada apa tuh, harus siap sosial, siap finansial, siap usia, siap moral, sama punya keterampilan hidup. Oke. Itu keren banget sih Adinda. Oke, ini Adinda belajar dari mana sih dapat insight yang keren ini? Dari mana ya? Dari mana tuh? Dari Dokter Inga. Ya makasih tahu lah Dinda belajar dari mana. Iya, dari mana nih Dinda? Dinda tuh emang paling banyak belajar dari Bunda udah pasti, dari Dokter Inga udah pasti gitu ya. Terus Dinda juga diajarin sama ayah gitu. Oh, ayah juga mengajari Adinda ya sama untuk dapat insight seperti itu ya. Benar gitu. Jadi terus Dinda juga diajarin sama abang-abang Dinda. Dinda kan 3 bersaudara, anak terakhir tuh. Nah, jadi Dinda juga diajarin sama abang-abangnya Dinda gitu. Jadi makanya dapat insight seperti itu ya. Jadi benar-benar kita tuh harus ada 5 syarat yang untuk mencegah stunting itu. Kelima-kelimanya tadi udah dijelasin Adinda ya. Mungkin bisa nanti dibuka untuk PSV remajanya sama PSV Indonesianya. Biar lebih lengkap. Ya. Hari ini kan kita banyak hal yang bakal dipelajari mengenai kesehatan reproduksi. Salah satunya mungkin kita akan sehatin alat reproduksi kita terlebih dahulu untuk cegah stunting. Nah, maksudnya itu gimana ya Dokter Inge untuk kita tuh harus mensehati organ reproduksi kita terlebih dahulu untuk mencegah stunting. Oke. Sebelum kita masuk ke situ ya, Kak Regina, selama ini ketika kita bicara masalah stunting, yang dari kepala otomatis protein. Ya. Nah, padahal tadi Adinda udah menyebutkan bahwa untuk bisa ada generasi itu nggak stunting, generasi emas yang bebas stunting itu ada 5 syarat. 5 syarat. Nah, 5-5-nya dikupas. Nah, hari ini kita yang mengupas yang nomor 3 nih. Ya. Nah, masalah sehat. Ke separuhnya. Meskipun misalnya anak ini, misalnya calon orang ini proteinnya bagus, semuanya bagus. Tapi misalnya kesehatan reproduksinya nggak bagus, itu seperti apa? Sekarang kita mau ini, nanti Adinda akan menjelaskan bahwa selama ini orang itu hanya berpikir bahwa sepertinya orang itu dihadirkan ke dunia itu bergantung pada protein aja. Mereka lupa bahwa orang itu dihadirkan ke dunia itu ada proses reproduksi, pertemuannya sel telur sama sperma, proses berkembangnya itu di rahim 9 bulan. Itu gimana ini kira-kira kalau organ reproduksi kita nggak sehat? Pabrik sel telurnya nggak sehat, sel telurnya kan nggak bagus nih. Kira-kira anaknya gimana nih nanti? Bukan cuma stunting, banyak lagi hal yang lain, gangguan jantung dan lain-lain. Kira-kira kalau rahimnya ini nggak sehat, ini anak ini mau hidup sampai 9 bulan, ini cukup makan nggak? Cukup oksigen nggak? Enggak toh. Dan semua gangguan yang ada di organ reproduksi ini akan berdampak. 80% penyebabnya pintunya, vaginanya yang nggak terjaga. Makanya penting untuk kita perempuan, bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mencegah anak-anak yang dihadirkan kelak itu nggak stunting, kita harus tahu kesehatan reproduksi ini gimana caranya, pintunya menjaga biar pintu ini nggak jadi tempat masuknya kuman atau hal-hal yang dapat membuat rahim, pabrik sel telur itu sakit. Itu yang kita bagikan. Ya, jadi benar di keluarga Jakarta tuh untuk cegah stunting itu ada salah satunya adalah sehat dulu ya organ reproduksinya agar nanti kelak kita melahirkan anak yang tidak stunting seperti itu. Oke, dokter, ini banyak banget nih informasi yang aku dapetin nih untuk perempuan-perempuan khususnya kan mungkin tidak sepenuhnya untuk menjaga organ reproduksinya.
Nah, gimana sih cara kita nih, mungkin khususnya untuk kaum perempuan ya, atau enggak bisa juga laki-laki, aku nggak tahu ya dokter ya, mungkin masih umum. Gimana sih caranya untuk membiasakan agar organ reproduksi kita tuh sehat dan rajin untuk ya mungkin sehat lah ke depannya gitu dok. Gimana nih? Yang pasti adalah bagaimana caranya agar organ reproduksi kita ini sehat, terutama untuk anak remaja ya, terutama untuk remaja. Oh remaja ya. Ibunya harus punya literasi itu. Ibunya harus mempunyai ilmu itu. Karena saat ibunya mempunyai ilmu itu, nanti dia akan mengajarkan kepada anaknya. Ibunya mengerjakan dan nanti dia akan mencontohkan kepada anak-anaknya. Nah, kira-kira apa aja itu ya? Nanti akan kita bahas. Jadi intinya kita mau ngasih guidance, mau ngasih ilmu apapun, kalau nggak ada kemauan yang kuat dari keluarga itu, dari keluarga hebat yang ada di Jakarta, dari ibunya tentunya untuk membiasakan dirinya, mengerjakan apa yang mau kita bagi, dan mengajarkan kepada anak remajanya, ya percuma. Cuma jadi ilmu-ilmu begitu aja, nggak dikerjakan. Jadi intinya gimana caranya? Nanti kita akan bagikan, ibunya harus punya tekad bahwa saya harus mengerjakan ini bermanfaat untuk saya, membiasakan dan mengajarkan kepada anak remaja saya. Jadi harus dari ibunya terlebih dahulu ya, yang benar-benar punya ilmu lah ya untuk sehat secara reproduksi ya, pengetahuan dan punya itu. Kemauan untuk membimbing dan anak remajanya ini nggak bisa dilepas begitu aja nih si anak remaja. Jadi sangat penting nih ibu punya ilmu, makanya untuk buka TVSW Indonesia ya seperti itu ya. Oke, untuk Dokter Inga dan Adinda, ada gas tips and trick untuk organ reproduksi kita tuh biar sehat nih? Adakah cara-cara tertentu seperti itu? Adinda sama Adinda deh. Okay. Sebelumnya Dinda mau nanya dikit gitu. Tadi Bu Dokter juga udah nyebutin sih sebenarnya. Nah, manusia itu tadi terbuat dari sel telur sama sperma bukan ya? Ya. Nah lalu itu sel si calon anak ini, calon si bayi ini itu kan tumbuhnya itu di rahim ya pertama kali. Ya betul. Kalau rahimnya tuh nggak sehat, tadi kayak kata dokter, nggak akan tumbuhnya tuh nggak akan bagus gitu. Terus ada kemungkinan besar nanti bakal jadi anak yang kurang sehat gitu, entah stunting atau sakit-sakit yang lain gitu ya. Nah gimana caranya biar si rahim ini tetap sehat gitu, biar nggak menghasilkan anak stunting gitu, itu gimana caranya? Ya kayak kata dokter tadi tuh, si pintu rahimnya, si vagina tuh harus sehat dulu. Gimana caranya tuh kita udah bagiin. Kalau buat remaja 14 langkah udah ada di IG. Oh ada di IG, ada 14 langkah ya untuk remaja ya. Tapi Dinda mau ngasih bocoran lah, 1 apa 2 enaknya? 1 apa 2? 2 lah. Ya 2 dong, biar ada informasi. Oke, yang pertama ini paling penting. Nah, buat para remaja nih wajib banget kalau misalnya melakukan hubungan seksual tuh hanya dengan pasangan yang sah dan halal. Selain sah dan halal itu harus tepat usia, tepat orang, tepat waktu. Kalau cuman bilang sah dan halal kan banyak juga ya anak-anak yang udah nikah gitu kan. Kayak maksudnya kayak tadi kata aku pernikahan dini. Itu kan udah sah dan halal gitu. Tapi sebenarnya belum boleh berhubungan seksual. Ya usianya belum cukup. Organnya belum sempurna ya. Belum, gitu. Nah terus yang kedua tuh enaknya yang mana ya? No panty liner aja deh. Oh. No panty liner. Jadi kita tuh nggak boleh pakai panty liner kita sebenarnya. Itu bikin lembab. Kan orang kan banyak banget yang suka pakai panty liner dengan alasan simple, ya kan? Sebenarnya nggak boleh. Jadi orang tuh banyak yang pakai panty liner gara-gara keputihan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada keluar cairan itu tinggal ganti panty liner aja, nggak usah ganti celana dalam gitu ya kan ya. Padahal kalau mau enak tuh sebenarnya ya gak usah pakai panty liner, tapi kita harusnya nyari tahu gimana caranya biar kita tuh nggak keputihan lagi. Gitu. Panty liner tuh bakal bikin vagina tuh jadi lebih lembab, malah jadi lebih keputihan. Keputihannya bakal lebih parah jadinya. Itu. Jadi ada 2 hal itu ya, yang jelas aku baru tahu nih ya, nggak boleh pakai panty liner. Oke, ada 14. Iya, tapi salah 2-nya udah mungkin bisa dibuka nanti ya di IG-nya ya. Mungkin dokternya ada yang mau ditambahkan? Jadi saya benar-benar spesialis dengan tadi jawabannya Adinda. Iya, sama saya juga. Masalah panty liner. Makanya saya berarti anak gen alfa itu sudah berpikir begitu ada masalah, kita jangan fokus dengan gejalanya.
Ya itu kan kalau orang begitu keputihan gejalanya kan keluar cairan. Kalau pakai penti kan enak, praktis, tinggal ganti pentinya. Kalau misalnya nggak pakai penti, juga di dalam, ya kan. Jadi kan ribet. Harusnya memang kita nih fokus sama penyebabnya. Jadi benar kata Adinda. Kalau banyak orang kan hanya fokus sama gejalanya. Kalau bau, gimana caranya biar nggak bau? Pakai pewangi buat vagina. Padahal itu enggak. Jadi harus cari penyebabnya apa. Penyebabnya dihindari. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari penyebab semua masalah di vagina, entah itu keputihan, bau, becek, kita ada. Perempuan sadar vagina ada. PSV remaja ada. Kita bagikan kepada para perempuan cerdas. Bagaimana caranya agar vagina ini sehat, agar jangan sampai Kak Regina kita punya vagina malah tambah jadi mesin pembunuh untuk pemiliknya. Kita bagi, ada di PSV. Tapi memang kalau kita bicara masalah vagina, itu enggak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, enggak. Seumur hidup. Maka dari itu kita bagikan insight tentang vagina seumur hidup. Karena kita bagi vagina itu banyak, edusek lah, kekerasan seksual lah, banyak lah, HIV dan lain-lain. Jadi pesan dari kita biar vaginanya sehat dan bervalue tinggi, terus belajar. Belajar di mana? Di mana Kak? PSV Indonesia atau PSV Remaja. Aduh, keren. Wah, menarik sekali nih untuk informasi-informasi yang tadi kita dapatkan dari PSV Indonesia dan PSV Remaja, Adinda dan Dr. Inge. Ya. Oke, keluarga Jakarta, sayang sekali kita udah habis nih untuk membahas tentang kesehatan reproduksi untuk cegah stunting. Mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi dengan narasumber-narasumber yang sangat menarik, dan saya mengucapkan terima kasih nih untuk Dr. Inge dan Adinda untuk informasi yang sangat banyak yang saya dapatkan, dan mungkin untuk keluarga hebat di Jakarta yang dapat informasi ini. Mungkin ada jargon kali ya sebelum penutup, apa nih dari PSV? Gimana jargonnya? Ya. Tapi sebelum jargon, saya ada pantun. Oh, ada pantun. Oh ya. Dokter Inge ada pantun, boleh Dok di ini ya? Boleh ya. Jalan-jalan ke Cibodas. Cakep. Di tengah jalan ketemu Bang Jaka. Siap. Remaja cerdas, sadar Pro remaja. Wih, keren. Oke, tadi dari Dokter Inge ya, pantunnya hebat sekali. Dan sekarang dari Adinda, mungkin ada pantun kali ya untuk Adinda. Ada nggak ya? Hebat Jakarta. Ada nggak ya? Tapi ini pantunnya 50.000 sendiri ya? Widih. 50.000 sendiri. Gampang. Gampang lah nanti ya, Dok. Oke. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Hanya ada kamu di hati. Widih. Hanya ada kamu, maksudnya keluarga hebat di Jakarta. Oh iya. Hanya ada kalian di hati. Widih. Oke, mungkin Dokter Inge sekarang kita jargon aja kali ya yang dari PSV Indonesia. Apa nih Dok? Bisa diiniin. Tapi sebelumnya saya mau kasih ini dulu ya. Kita briefing dulu ya. Oke, boleh. Saya belum tahu juga nih. Jadi nanti kalau saya bilang perempuan sadar vagina untuk Kak Regina sama Adinda, langsung wajib bagi para pemiliknya. Oke, wajib bagi para pemiliknya. Mau latihan apa mau langsung? Langsung aja ya. Oke, kita mulai bungkus ya. Perempuan sadar vagina wajib bagi para pemiliknya. Keren. Dan jangan lupa juga bagi keluarga hebat Jakarta dan keluarga Jakarta yang ada lagi nonton juga nih, untuk nge-follow perempuan_sadar_vagina ya. Yes. Dan PSV Remaja, dan jangan lupa juga untuk nge-subscribe, like, and nonton nih. Pokoknya sebarin deh, share untuk podcast Keluarga Jakarta. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. See you.